kasih Pak. Saya Yudistian Yunis, saya Direktur Pengembangan Bisnis dan Eksplorasi di PT Geodipa Energi Persero. Kami adalah BUMN geothermal sekaligus juga Special Mission Vehicle di bawah Kementerian Keuangan. Hari ini kami mendapatkan tugas untuk mengembangkan Dieng dan Patuha. Masing-masing kami akan kembangkan sampai 400 MW. Hari ini di Dieng kami sudah punya satu unit 55 MW dan satu small scale 10 MW. Dan hari ini juga kami sedang melaksanakan pengembangan unit kedua 55 MW dengan melakukan pengeboran sumur panas bumi sebanyak 10. Hari ini sudah 4. Alhamdulillah kami sudah hampir mencapai kapasitas yang akan kami bangkitkan. Insya Allah kalau nggak ada halangan kami akan groundbreaking untuk pembangunan PLTP di 2024. Nah, 2023 kami akan groundbreaking. Dan untuk di Patuha kami sudah punya satu unit 55. Pengembangan di sana juga 400 MW. Alhamdulillah kami mendapatkan pendanaan dari ASEAN Development Bank untuk mengembangkan Dieng 2 dan Patuha 2. Nah, di Patuha kami sudah sedang melakukan pengeboran 4 sumur dari 10 sumur yang kami rencanakan. Mudah-mudahan di 2024 awal kami juga sudah bisa groundbreaking untuk Patuha. Dan harapan kami geothermal terus berkembang di Indonesia. Kami sebagai SMV dan BUMN geothermal juga diberikan tugas oleh pemerintah untuk melakukan eksplorasi panas bumi di daerah-daerah yang ditunjuk oleh pemerintah nantinya. Pak, terkait pameran ini sendiri Pak. Ya, pameran ini baik, sangat ini kita asosiasi atau pelaku panas bumi terhambat dengan pandemi, namun seperti yang Bapak-Bapak lihat pengembangan dan pekerjaan geothermal tetap berjalan. Kami di Geodipa walaupun mulai pekerjaan di 2019, kemudian nggak lama habis itu ada pandemi, namun tidak menghalangi dan tidak menghambat program-program Geodipa untuk tetap melakukan pengeboran. Dan hari ini pameran eksibisi ini membuat kita saling bertukar informasi, mendapatkan hal-hal baru dalam pengembangan panas bumi, dan Geodipa juga punya kesempatan untuk bisa membuka diri lebih besar lagi untuk sama-sama mengembang panas bumi di Indonesia dengan pihak-pihak swasta lainnya. Gitu Pak. Nama saya Hanif Osman, saya Direktur Keuangan di PT Geodipa Energi Persero. Tadi sudah disampaikan Pak Yudis, PT Geodipa adalah satu-satunya BUMN panas bumi di bawah Kementerian Keuangan. Mungkin saya lebih mencatatkan diri untuk memberikan informasi mengenai acara ini gitu ya. Mungkin sebagai salah satu sarana untuk mengedukasi sebenarnya kepada masyarakat bahwa panas bumi itu merupakan salah satu industri yang sangat ramah lingkungan. Nah, itu yang mungkin banyak persepsi dari masyarakat bahwa panas bumi itu adalah suatu aktivitas yang merusak lingkungan. Nah, ini yang harusnya kita edukasi terus-menerus. Contohnya adalah kenapa panas bumi menjadi salah satu energi baru terbarukan dan green energy. Ya, ada beberapa hal ya, antara lain misalnya bahwa panas bumi itu even berada di sektor-sektor yang sifatnya remote area gitu, tapi hanya dalam bentuk dalam konteks untuk melakukan pemboran dalam hampir 2000 meter. Artinya sebenarnya kalau kita bicara mengenai lingkungan, itu sebenarnya tidak ada pengaruh terhadap suplai daripada air kepada masyarakat misalnya ya, karena air itu sangat tergantung kepada permukaan. Nah, hal seperti itu yang selalu kita edukasi terus menerus. Kemudian juga terkait dengan lingkungan misalnya, energi panas bumi ini sebenarnya tidak memberikan dampak secara signifikan terhadap climate change ya, artinya mereka tidak mengeluarkan suatu aktivitas yang bisa mempengaruhi lingkungan. Nah, itu juga harus kita edukasi kepada masyarakat. Kenapa makanya pemerintah sudah menargetkan adanya net zero emission di tahun 2060. Nah, tentunya dari panas bumi yang merupakan bagian daripada untuk mencapai
net zero emission di 2050. Nah, harapan-harapan Bapak dengan pameran ini, Pak? Harapannya dengan pameran ini, harapannya ke depan? Nah, harapannya tentunya ini dimanfaatkan benar oleh masyarakat ya, baik kelompok-kelompok mahasiswa, kemudian terutama di masyarakat yang berada di sekitar proyek-proyek tersebut untuk bisa datang kemari untuk segera melihat gitu ya. Oke. Bisa diskusi, bisa bertanya langsung kepada pemain-pemain di panas bumi ini, bagaimana sih sebenarnya industri panas bumi itu berjalan gitu ya. Salah satu contoh misalnya di Prancis itu usia power plant itu udah hampir 100 tahun lebih, masih cukup bagus dan tidak berpengaruh kepada adanya peningkatan emisi karbon. Nah itu yang harus terus kita bangun.